Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Divani dengan NIM 2410241018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hawar daun pada kentang atau yang disebut dengan leaf blight. Hawar daun pada kentang atau leaf blight itu merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur air Phytophthora infestan. Biasanya penyakit ini bisa menyerang tanaman kentang yang ada pada bagian daun, batang, dan umbi kentang. Selanjutnya ada gejala dan penyebaran. Yang pertama, terkena bercak coklat tua di tepi daun dan di ujung daun. Lalu bercak tersebut berubah menjadi luka transparan. Selanjutnya ada jamur putih yang menutupi bagian bawah daun dan daunnya layu lalu mati. Lalu ada bintik-bintik biru keabuan pada umbi pada pisang. Lalu lesi serupa terjadi pada batang dan juga tangkai daun. Penyebarannya, jamur ini berkembang biak pada musim hujan dan kelembapan sekitar 20 derajat Celcius. Lalu serangannya sangat berat terjadi sekitaran bulan Oktober hingga Februari. Lalu penyakit ini lebih parah pada periode malam yang dingin di mana suhunya di bawah 18 derajat. Selanjutnya, tahapan infeksi patogen terhadap tanaman. Yang pertama adalah inokulasi atau masuknya patogen ke tanaman. Patogen masuk ke jaringan tanaman melalui luka, stomata, atau bahkan bisa langsung menembus lapisan epidermis tanaman. Lalu yang kedua adalah penetrasi atau kolonisasi, yaitu patogen menyebar ke dalam jaringan tanaman dan lalu menghasilkan enzim dan juga toksin yang merusak dinding sel. Yang terakhir, perkembangan infeksi atau gejala. Patogen memperbanyak diri dan menyebar, lalu menyebabkan gejala terhadap tanaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan infeksi patogen pada kentang. Tahapan keempat yaitu penyebaran patogen. Patogen dapat menyebar melalui angin, air, tanah, serangga, vektor, atau benih yang terinfeksi. Contohnya virus potato virus Y yang disebarkan oleh kutu daun. Tahapan yang kelima yaitu kelangsungan hidup patogen. Patogen dapat bertahan di tanah, sisa tanaman, umbi, atau inang. Alternatif hingga kondisi lingkungan mendukung infeksi kembali. Contoh Fusarium sp yang bertahan dalam tanah sebagai Chlamydospora dan menginfeksi kembali saat kentang ditanam. Setiap patogen memiliki mekanisme infeksi yang berbeda, sehingga pengendalian penyakit harus disesuaikan dengan jenis patogen yang menyerang. Selanjutnya ada pengendalian penyakit pada tanaman pisang. Yang pertama ada pengendalian dengan cara kultur teknis, yaitu ada cara rotasi tanaman atau menghindari penanaman kentang di lahan yang sama secara terus-menerus. Lalu ada pemilihan lahan, yaitu harus menggunakan lahan dengan drainase yang baik. Lalu ada sanitasi peralatan dan juga sanitasi lahan. Lalu yang terakhir juga ada jarak tanam optimal atau menjaga sirkulasi udara agar tidak terlalu lembab, terutama untuk mencegah terjadinya hawar daun. Selanjutnya ada penggunaan benih sehat dan toleran. Gunakan umbi kentang bebas penyakit yang bersertifikat. Kemudian pilih varietas yang tahan penyakit seperti varietas yang toleran terhadap layu bakteri atau virus. Dengan penggunaan benih sehat dan toleran ini juga dapat mengatasi adanya penyakit pada tanaman. Lalu ada pengendalian fisik dan mekanis. Tanaman yang terserang parah sebaiknya dicabut atau dibakar untuk mencegah penyebaran penyakit pada tanaman lainnya. Kemudian pengolahan tanah yang baik juga membantu mengurangi populasi patogen di dalam tanah. Selanjutnya ada pengendalian hayati atau bisa juga disebut dengan pengendalian biologis. Dengan menggunakan agen hayati seperti Trichoderma sp untuk menghambat pertumbuhan patogen jamur di tanah. Kemudian menggunakan bakteri antagonis seperti Pseudomonas fluorescens untuk mengendalikan penyakit tular tanah. 5. Pengendalian kimiawi. Fungisida untuk penyakit jamur seperti busuk daun, gunakan fungisida berbahan aktif
mancozeb, metalaxyl, atau chlorothalonil. Selanjutnya, bakterisida. Untuk penyakit bakteri seperti layu bakteri, bisa digunakan bakterisida berbahan aktif tembaga, hidroksida, atau antibiotik streptomycin. Selanjutnya, insektisida. Jika penyakit ditularkan oleh serangga vektor, misalnya kutu daun yang menyebarkan virus, gunakan insektisida berbahan aktif imidacloprid atau abentin. Keenam, pengendalian terpadu. Mengombinasikan semua metode di atas secara seimbang agar lebih efektif dan ramah lingkungan.